Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Solder Amatir. Kali ini saya mau membagikan sebuah kasus, yaitu HP Samsung J1 atau dengan seri J120G, dan yang lebih dikenal yaitu J1 tahun 2016. HP ini saya dapatkan dari user, bahwasanya terdapat keluhan yaitu kerusakan LCD-nya ya. Saya sudah mengingatkan kepada user bahwasanya supaya tidak perlu dikerjakan ya, karena sudah hampir harganya kalau di daerah saya itu untuk mengganti LCD dan juga pemasangannya itu sama dengan mendapatkan HP secondnya ya kalau harga di sini. Tetapi user tetap meminta ya untuk diganti, dan user membawa LCD-nya ya sendiri, yaitu beli di toko online. Akhirnya saya kerjakan, dan seperti biasa karena ini merek Samsung, jadi proses pengerjaannya kita langsung saja blower ya di bagian LCD-nya. Saya seperti biasa, saya menggunakan setelan 300 dan anginnya 30 dengan blower Sugon 20-20D. Setelah LCD sudah kita panaskan, selanjutnya kita tinggal masuk ke proses pencongkelan ya. Untuk mencongkel LCD saya menggunakan Mika bekas touchscreen tablet ya, yang saya potong lalu saya gunakan sebagai pencongkel LCD. Kita gesek ya pelan-pelan sambil mencari celahnya, dan LCD ini sudah pecah ya, dan juga lemnya ini sangat banyak sekali karena ini LCD bekas gantian juga, dan lemnya sudah sangat banyak ya, sehingga kita agak sedikit memakan waktu ya untuk proses pelepasan LCD-nya ini. Oke, kita lanjutkan, kita gesek-gesek ya dari samping, kita gesek. Kalau misalkan masih alot jangan dipaksa, kita panaskan sedikit lagi ya, kita panasi lagi dengan blower. Dan bila sudah sedikit terangkat, kita masukkan ya untuk pencongkelannya di bawah LCD, lalu tinggal kita gesek. Dan bila masih alot kita kasih pemanas lagi, kita panasi lagi, lalu kita gesek lagi ke atas ya. Kita gesek-gesek terus, yang penting pelan-pelan, yang penting selesai ya. Kita gesek lagi, ini tinggal sedikit lagi ya, LCD-nya sudah mau terlepas. Lalu tinggal bagian atasnya ya, ini kita lepaskan. Setelah sudah dirasa sudah bisa dilepas, tinggal kita tarik ya. Dan selanjutnya sebelum ke proses pengeleman, kita bersihkan dulu bekas lem bawaannya ya, atau lem dari bekas LCD yang lama. Saya biasa membersihkannya dengan pinset, kita gesek-gesekan ya, atau kita kerok sedikit demi sedikit. Dan dalam proses ini kita harus berhati-hati ya, apalagi ini HP seri lama. Dikhawatirkan nantinya untuk bezel ya, bezel HP ini bisa bisa tompal ya kalau bahasa sini, atau mungkin bahasa Indonesianya itu bisa rontok ya. Dan juga supaya jangan sampai pinsetnya itu
mengenai bagian PCB juga, itu juga sangat bahaya juga ya. Oke, kita bersihkan bekas lemnya ini secara pelan-pelan saja. Di bagian bawah juga kita sedikit hati-hati karena di situ untuk tombol reset dan juga tombol kembali itu menggunakan sejenis seperti menyambung ke PCB HP ya, bukan ke touchscreen HP-nya. Setelah lem sudah dirasa bersih, sekarang kita tinggal masuk ke tahap pengeleman. Karena berhubung ini LCD yang KW ya, ini LCD yang KW dan tidak presisi, maka untuk proses pengeleman khususnya di bagian atas saya memberikannya agak sedikit lebih banyak ya, karena tidak presisi. Biasanya kalau LCD yang tidak presisi nanti di bagian atasnya ini agak sedikit benggang ya, atau agak sedikit terangkat. Makanya untuk bagian atas saya agak kasih banyak ya lemnya, supaya LCD nya ini bisa terpasang dengan sempurna. Lalu kita proses pengeleman, dan setelah proses pengeleman sudah selesai, selanjutnya kita siapkan ya LCD-nya. Dan ini adalah LCD-nya ya. Ini LCD yang biasa ya, bukan yang presisi, apalagi yang ori. Sebelum proses pemasangan kita lepaskan dulu ya untuk segelnya ini, bagian kertas, karena nanti bisa mengganggu dalam proses pemasangan LCD-nya. Oke, bila sudah seperti itu langsung saja kita pasang. Kita tekan-tekan. Cuman jangan terlalu menekan ya, khususnya di bagian atas. Nanti dikhawatirkan bisa LCD-nya itu tertekan ya. Lalu bila memang dirasa belum bisa rapat, kita kasih lem lagi untuk di bagian atasnya ini. Kita kasih agak sedikit lebih banyak ya, sampai dirasa lemnya ini bisa mengikat ya LCD, khususnya di bagian atas, bisa merekatkan seperti itu. Setelah pengeleman sudah dirasa cukup, kita lanjut ke proses pengeringan ya. Sebelum kita keringkan, kita pasang dulu ya. Kalau saya biasa menggunakan karet gelang ya untuk mengikat LCD-nya. Kita kasih karet gelang sampai benar-benar presisi. Untuk di bagian atas dan bawah juga saya kasih karet gelang, cuman jangan terlalu kencang karena dikhawatirkan nanti LCD-nya itu bisa patah ya, atau pecah. Lalu kita karet lagi untuk di bagian atasnya ya. Untuk di bagian bawah itu kan terhubung langsung ke PCB ya, dan kadang sering terjadi kasus di bagian bawah ini tidak menempel ya untuk di touchscreen. Makanya untuk di bagian bawah saya kasih penjepit LCD, lalu tinggal kita tunggu kering minimal selama 2 jam ya. Bila sudah kering tinggal kita lepas ya untuk karet dan juga penjepit LCD-nya. Kita lepas. Oke, setelah semua LCD kita lepas, sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak dapat menampilkan LCD-nya karena HP-nya ini bootloop. Dan selanjutnya saya akan buatkan video lagi untuk proses flashing-nya. Dan cukup sekian dari saya, dan salam sukses selalu.